Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana kita sepakati kemarin Ya. bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademi. Ya. Dalam kegiatan supervisi itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan pra-observasi, ada tahapan observasi dan pasca observasi. Namun sebelum kita melakukan supervisi atau observasi, saya ingin tahu dulu mata pelajaran apa yang diajar oleh Pak Ahmad. Saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 1. Oh ya. Namun sebelum kita melakukan supervisi atau observasi, saya ingin melihat dulu modulnya atau SPP-nya. Bahwa setiap guru itu harus memiliki modul atau SPP sebagai rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dari modul yang dimiliki oleh Pak Mati sudah bagus, namun perlu saya tambahkan, mungkin Pak Mas sudah pernah dengar atau sudah tahu, kita melakukan kolaborasi, saling tukar. Di setiap modul atau RPP kita juga, kita harus melakukan pemetaan profil belajar siswa. Karena siswa yang kita hadapi itu beragam. Ada yang cepat atau bisa menerima materi yang kita sampaikan lewat musik, ada yang bisa terima lewat video, ada juga yang bisa terima lewat penyampaian gerak postur tubuh kita. Contoh di kelas Pak Ahmad itu namanya si A, dia cepat menerima materi itu lewat video. Berarti Pak Ahmad juga harus menyampaikan materi nanti lewat video di kelasnya. Ada juga anak yang bisa terima materi lewat sambil dengar musik. Pak Ahmad juga bisa menyampaikan materi itu sambil dengar musik. Jadi sesuai dengan kemampuan keragaman siswa yang ada di dalam kelas kita. Dan juga perlu saya tambahkan ini Pak Ahmad, kayaknya belum ada PSE dan KSE-nya. Apa sih PSE itu? PSE itu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran secara kolaboratif. Artinya seluruh komponen komunitas sekolah, seluruh guru harus bisa kerjasama. Begitu juga siswa komponen sekolah. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada anak didik bagaimana menguasai emosi secara emosional. Kadang secara manusia itu ada yang marah, ada yang senang, bahagia itu emosi. Ada juga tujuannya untuk mencapai tujuan yang positif. Bagaimana kita menerapkan, memberikan pembelajaran kepada anak itu bagaimana memiliki tujuan yang baik di dalam hidup kita. Ada juga simpati, saling memahami, saling hubungan baik dengan sama temannya dan juga orang-orang lain. Kemudian hubungan positif dan juga bagaimana supaya anak didik kita mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Hal-hal ini bisa dilakukan dengan 3 ruang lingkup. Bisa dilakukan secara rutin, misalnya di sekolah kita lewat kegiatan upacara, lewat apel. Bisa juga dilakukan dengan terintegrasi melalui mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya bagaimana menghargai pendapat teman, kemudian melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Guru, dan juga bisa dilakukan lewat protokol atau aturan sekolah.
atau aturan kelas seperti yang saya tugaskan kepada anak-anak kemarin, bahwa setiap kelas harus memiliki kesepakatan kelas. Kesepakatan itu bersumber dari anak, aturannya, kemudian anak-anak itu sendiri yang akan melakukan aturan yang mereka sepakati. Kemudian dalam modul juga ini kayaknya perlu tambahkan KSE-nya. Mungkin pernah dengar KSE atau kompetensi sosial emosionalnya. Nah, kompetensi sosial emosional itu adalah kemampuan individu anak untuk memahami dan mengelola emosinya, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian kemampuan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan di dalam modulnya Pak Mani kayaknya sudah ada profil pelajar Pancasilanya ya. Karena ini juga harapan kita sebagai guru, siswa harus memiliki profil pelajar Pancasilanya. Di situ sudah ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari KSE yang saya sampaikan tadi bisa dicantumkan di dalam iman dan takwa itu. Kira-kira KS apa dia? Contoh ini, Pak Ahmad, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari 5 KS itu kira-kira masuk KS mana dia? Apa kesadaran diri atau manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Kita masukkan ke kesadaran diri. Karena itu mengenai diri kita, tingkat ketakwaan kita, kesadaran kita terhadap hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang kita harapkan kepada anak-anak. Kemudian di situ juga ada kebinekaan global, karena kita hidup di negara Indonesia itu beragam ras, agama, suku, bahasa. Yang kita harapkan dalam kompetensi sosialnya apa kira-kira? Kalau kebinekaan global masuk di kesadaran diri atau kesadaran sosial? Masuk kesadaran sosial kalau yang berkaitan masalah. Dan juga di situ ada kreatif. Misalnya kita memberikan tugas kepada siswa, kemudian tugas itu dengan berbagai macam cara siswa, baik dia mengumpulkan lewat video, PDF dan sebagainya. Jadi kreatif itu masuk pada KSE apa kira-kira? Apakah masuk manajemen diri atau pengambilan keputusan bertanggung jawab? Pengambilan keputusan bertanggung jawab. Ya, jadi tinggal Pak Ahmad masukkan KSE-nya bahwa kreatif itu adalah kemampuan pengambilan keputusan bertanggung jawab, karena siswa mampu melaksanakan tugas yang kita berikan tepat waktu misalnya, dan mampu dipertanggungjawabkan hasil daripada apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Jadi itu yang diharapkan dalam modul yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita nanti. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat ini dan Pak Ahmad bisa juga mengambil contoh dari modul saya ini nanti untuk dimodifikasi di modul atau RPP-nya Ahmad, Pak Ahmad ya. Mungkin itu saja dulu pertemuan kali ini, supaya nanti kita akan melakukan observasi kelanjutannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Ahmad? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum observasi itu ada langkah awal, yaitu kegiatan pra-observasi. Nanti kita observasi di dalam ruangan pada saat kegiatan pembelajaran. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi.
Mata pelajaran apa yang diajarkan oleh Pak Ahmad dan kelas berapa? Saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Oh, ya. Sejarah Indonesia di kelas 11 ya. Tentu di RPP atau modul Pak Ahmad itu ada tujuan pembelajaran Pak ya? Iya. Ya, apa tujuan pembelajaran di dalam modulnya yang ingin disampaikan kepada anak didik pada saat pembelajaran nanti? Ya. Tujuan pembelajaran siswa mampu menganalisis keterkaitan faktor penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oh ya, nah, jadi sudah dicantumkan tujuan pembelajarannya, Ya. yaitu penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Baik, dan juga ada area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini? Ada 3 area pengetahuan ya. Pertama kognitif, pengetahuan afektif mengenai sikap, dan psikomotorik mengaplikasikan atau mengoperasikan dan juga mendiskusikan. Ya, baik, ada 3 area pengembangannya ya, Ya. yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Baik, lalu strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Ahmad untuk menghadapi atau memberikan materi kepada anak-anak didik nanti? Strategi mempersiapkan perangkat pembelajaran, media yang menarik, dan metode pembelajaran. Sudah dicantumkan di modulnya. Ya, sudah. Ya, mudah-mudahan semua ini bisa dilaksanakan secara nyata di dalam kelas nanti ya. Strategis yang dipersiapkan tadi yaitu mempersiapkan perangkat atau bahan yang diajarkan. Ya. Sudah ada perangkatnya ya? Ya, sudah. Itu sudah ada modulnya. Kemudian media yang dipakai nanti apa? Laptop. Ya, saya pakai nanti laptop aja. Termasuk menyampaikan lewat video nanti ya. Ya. Dan juga mempersiapkan metode-metode. Ada metode ceramah sedikit dan juga menayangkan video tentang materi yang ingin disampaikan. Ya baik, terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan pada kegiatan observasi di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Ya Pak. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing ya. Ya Pak. Mungkin ada satu orang yang bisa memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjut ke absen dulu ya supaya saya nggak lupa nanti. Yang tidak hadir siapa aja yang tidak hadir hari ini? Semuanya kita Pak. Syukur alhamdulillah. Oke. Kalau begitu kita langsung ke inti pokok pembahasan yang kita bahas di pertemuan ini ya. Yang membicarakan masalah menjelaskan kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia ya. Dalam perlawanan kolonialisme dalam ini ada profil Pancasila. Dalam beberapa profil Pancasila di sini, contoh yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masalah kesadaran diri dan manajemen diri. Terus yang berikut masalah
berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kesadaran diri dan manajemen diri. Oke, kita langsung ke nyimak dulu video ya. Sebelum kali ini ada tugas, sebelum tugas itu saya bagikan terhadap kalian, tolong kalian simak dulu video ya. Faktor utama yaitu tujuan utamanya, seperti yang kita kenal sekarang. Ada goal, gospel, dan glory. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, goal. Faktor pertama adalah adanya keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Sebelumnya, orang-orang Eropa mendapatkan barang-barang dari dunia timur di kota Konstantinopel. Kota ini terkenal sebagai sebuah kota transit yang strategis dari Kekaisaran Romawi yang menghubungkan dunia timur dan dunia barat, sekaligus pusat perdagangan yang ramai, di mana produk-produk dari timur diperdagangkan. Barang-barang yang diperjualbelikan diantaranya seperti emas, perak, rempah-rempah, karpet, tembikar, gading, batu mulia, dan sutra. Di kota ini bangsa-bangsa barat membeli barang-barang tersebut dari pedagang perantara, seperti para saudagar Arab dan pedagang-pedagang dari Asia Tengah. Orang-orang barat menjual kembali barang-barang tersebut di Eropa dengan harga yang lebih mahal. Dari sinilah mereka perlahan-lahan mengenal kekayaan-kekayaan dari dunia timur. Kemudian dalam perkembangannya, bangsa-bangsa barat, terutama bangsa Portugis, merasa bahwa keuntungan dari perdagangan akan bertambah besar jika mereka berdagang secara langsung dengan pusat atau sumbernya, dan tidak melalui pedagang-pedagang perantara di kota Konstantinopel. Bersamaan dengan itu, di Eropa pada waktu itu sedang marak menggunakan sistem ekonomi merkantilisme. Sistem ekonomi merkantilisme ini memiliki 3 butir pokok. Yang pertama, sasaran utamanya adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Kemudian, berfokus pada neraca perdagangan surplus, yakni memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri atau ekspor. Yang ketiga, negara bukan swasta menjadi pelaku utama serta pengendali perekonomian negara. Sistem merkantilisme ini berkembang di Eropa pada abad ke-15 sampai abad ke-17 dan dianut oleh banyak negara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Berlandaskan tujuan itu, tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja atau negara. Tiap negara-negara tersebut saling bersaing untuk mendapatkan komoditas berharga tersebut. Selanjutnya adalah gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Faktor utama lainnya yang mendorong lahirnya kolonialisme dan imperialisme adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia. Maka kita dapat memahami bahwa salah satu misi kolonialisme imperialisme bangsa barat ini, khususnya Portugis, adalah menyebarkan agama Nasrani. Dengan mematuhi seruan Paus menyebarkan agama Nasrani ke wilayah-wilayah jajahannya, baik Raja Portugis maupun Raja Spanyol merasa telah mengemban tugas sebagai orang Katolik yang taat. Itulah sebabnya juga dalam setiap penjelajahan dan pendudukan, pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol mengikut sertakan banyak misionaris Katolik. Kemudian ada glory, yaitu mencapai kejayaan sebagai bangsa. Sebagai bangsa yang telah lama dikuasai oleh bangsa Muslim, Portugis ingin bangkit dan membuktikan kepada bangsa-bangsa Eropa lain bahwa Portugis mampu membangun bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Lebih dari itu, Portugis hendak membuktikan bahwa bangsa Portugis tidak akan pernah lagi berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain, tetapi menguasai bangsa-bangsa lain. Dengan membangun semangat itu, ada perasaan kejayaan sebagai sebuah bangsa. Semangat untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa itulah yang melahirkan era penjelajahan samudera yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa. Yang pertama adalah adanya berbagai penemuan baru. Barusan kalian menyimak isi-isi video itu
itu ada tugas yang Bapak Guru bagikan ya. Ya, Pak. Jadi tugas ini dibagi dulu 3 kelompok sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan itu. Terus ini ada tugas ini dibagi 3 ya. Ya, Pak. Yang satu ya. Yang kedua 3 ya. Sesuai dengan urutan nomornya. Yang nomor 1 ke nomor 1, yang nomor 2 ke nomor 2, yang nomor 3 ke yang nomor 3. Yang ini nomor 2. Ingat, tolong dikerjakan sesuai dengan kelompoknya itu masing-masing, sebab di tiap-tiap kelompok nanti akan dipresentasikan ya. Ya, perhatikan kelompok yang lain tolong diperhatikan dan juga tolong disimak dengan hasil pekerjaan kelompok yang terakhir ya. Ya, Pak. Seperti kalian tampilkan di kelompok pertama dan juga seterusnya tadi ya. Oke. Dan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor utama lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Faktor utama
Pertama, lahirnya kolonialisme dan imperialisme terdiri dari 3 konsep utama, yaitu goal, kekayaan, gospel, menyebarkan agama, dan glory, kejayaan. Goal, kekayaan, keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah menuntut kekayaan sebanyak-banyaknya. Usaha mencari kekayaan ini semakin tajam setelah Eropa saat itu merebak semangat merkantilisme. Paham merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki, serta besarnya volume perdagangan suatu negara. Modal negara itu dapat berupa emas, perak, dan komoditas lain yang dimiliki negara. B. Gospel, menyebarkan agama. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Dengan mematuhi seruan Paus sebagai pemimpin Katolik dunia agar menyebarkan iman Kristiani ke wilayah jajahan, maka mereka merasa telah mengemban tugas sebagai orang Katolik yang taat. Glory, kejayaan. Glory menjadi motivasi bangsa Eropa untuk melakukan erotik kolonialisme dan imperialisme guna membangun dan mengembalikan kejayaan yang dimiliki bangsa Eropa. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya atau ada sanggahan? Silakan. Baik, di antara teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, gospel kan menyebarkan agama Nasrani. Dari negara manakah agama Nasrani disebarkan di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, penjajahan kolonialisme masuk ke Indonesia adalah dari negara-negara Eropa seperti negara Spanyol dan Portugis. Demikian pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah kabar baik. Ya, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada saat kita melakukan observasi tadi? Alhamdulillah saya merasa senang dengan adanya guru senior atau guru penggerak yang selalu memberikan saya gambaran materi agar kedepannya lebih baik. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya lihat Pak Ahmad itu sangat antusias, kemudian bisa mengelola kelas sehingga terjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, kita sharing. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmad dalam kegiatan pembelajaran tadi? Yang dilakukan dalam pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang sudah dituangkan dalam modul pembelajaran maupun EPP. Terima kasih Pak Ahmad ya. Lalu apa Pak Ahmad sudah merasa berhasil terhadap kegiatan pembelajaran tadi? Tentu masih kurang, dan salah satu contohnya yang ingin saya tambahkan misalnya pengawasan materi dan juga pengawasan kelas. Oh ya. Jadi tentu sebagai guru harus mampu menguasai materi yang diajarkan. Ya. Terutama tadi karena PSE atau pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional kan hal yang baru bagi Pak Ahmad ya. Ya. Itu termasuk juga mungkin yang mau ditingkatkan. Baik Pak Ahmad, apakah Pak Ahmad sudah merasa berhasil pada saat melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Belum. Salah satu contohnya tentang pemahaman PSE dan KSE itu sendiri. Oh, itu ya yang hal yang baru ya. Ya. Kemudian adakah yang ingin dikembangkan ke depannya? Yang ingin saya kembangkan ke depannya kolaborasi atau sharing dengan guru-guru senior maupun guru-guru penggerak. Ya. Karena kita sebagai manusia selalu merasa tidak puas dengan ilmu yang kita miliki ya. Ya. Tentu kita harus belajar kepada orang-orang yang senior.
orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah lama mengajar di sekolah kita. Apalagi Pak Ahmad ini masih muda ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kemudian bagaimana rencana selanjutnya dengan adanya perasaan Pak Ahmad merasa masih ada kekurangan dalam pembelajaran tadi? Yang dilakukan ya untuk kedepannya untuk selalu sering-sering lagi kolaborasi dan juga sering-sering lagi selalu mendekati guru-guru senior agar bisa memberikan pemahaman lagi materi mana dari sisi kekurangan itu akan bisa dilengkapi. Oh ya, terima kasih. Jadi semoga kedepannya Pak Ahmad bisa menjadi guru yang favorit, guru yang disenangi oleh anak-anak, dan melahirkan anak-anak generasi yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Amin. Kemudian ada beberapa catatan saya pada saat kegiatan pembelajaran tadi, antara lainnya bagaimana Pak Ahmad menyiapkan perangkat pembelajaran itu sudah dilakukan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan misalnya media pembelajaran sudah disiapkan, namun karena mungkin kesiapan sekolah, terutama jaringan, bagaimana supaya jaringan itu diadakan oleh sekolah di setiap kelas sehingga anak-anak bisa memanfaatkan jaringan yang dibutuhkan. Iya. Kemudian bagaimana supaya kedepannya membuat program yang bisa dilaksanakan dan mudah sehingga kegiatan pembelajaran itu menyenangkan ya, terutama untuk siswa. Terima kasih Pak Ahmad ya, semoga selalu sukses.